Oh, ya udah Bang. Turunin aja dulu Baik, Bang. saya turunkan ya, saya turunkan. Terima kasih. Coba kalau ada seorang pendeta, apa Bang tujuannya kok begini Bang? Biar kita itu teman-teman jangan sampai apologet ini jadi rusak karena ada para mafia-mafia seperti itu. Jadi biar teman-teman itu kalian itu biar bersih nih. Memang bersungguh-sungguh dia berapologet, sungguh-sungguh betul-betul dia bukanlah seorang mafia-mafia seperti itu teman-teman ya. Itu tujuannya, biar kita klarifikasi. Kalau benar, ayo kita sama-sama dukung gerejanya, Pak Bom Bom. Kalau penipuan, ayo sama-sama kita tinggalkan. Ya, Bang Johannes Matondang. Shalom, Bang. Shalom, Abang. Abang pendeta kah atau menjabat di dalam struktural gereja? Saya dibilang pendeta mungkin bisa. Saya lulusan S1 STT di Yogyakarta. Oke, Abang lulusan STT di Jogja. Kemudian, Tadi saya sempat Abang pernah masuk. ditahbiskan nggak? Kalau tabiskan secara yang itu belum pernah, Bang. Belum pernah ditahbiskan secara secara resmi ya. Ya, tapi kalau Oke. misalnya dia Sebentar Bang, biar Bapak, saya ini Bang. Yang mentahbiskan itu apa Bang? biasanya dari gereja, Bang. Dari gereja. Gereja Ya, itu yang dari mentahbiskan gereja. itu apakah bisa hanya seorang pendeta mentahbiskan? Biasanya ada dari perwakilan dari sinode, Bang. Dari Jadi sinode misalnya, ya? Oke, baik. ya, dari sinode nanti dia akan berkata dia cocok atau enggak. Itu biasa ada prosesnya 2 tahun dulu membantu pelayanan di tempat tersebut. Itu tuh ada banyak prosesnya, enggak bisa Oke, segampang itu. nggak ada cerita lulus dari STT langsung ditahbiskan ya. Biasanya dia pengalaman dulu jadi pembantu dulu, membantu pendeta dulu, bantu pelayanan dulu, bla bla bla. Kalau rekam jejaknya, reputasinya udah beres, baru berani orang tahbiskan ya. Biasanya seperti itu, Bang. Tapi ada Oke, juga oke. beberapa mungkin ada kasus khusus, mungkin ketika dia sudah tamat, dia punya jemaat, itu mungkin bisa, Bang. Oke, oke. Artinya yang mentahbiskan itu nggak tergantung bisa gimana. hanya level pendeta nggak bisa mentahbiskan ya. Harus dari pusatnya ya, dari sinodenya ya. Biasanya seperti itu, Bang. Oke, baik, baik, baik. Ada masa orientasinya lah, enggak segampang itu. Biasanya. Oke, Itu tadi coba kalau saya- menurut abang gimana ini bang? Deteksi abang nih, karena bom-bomnya sendiri dia kayak nggak berani Biasa kan mengklarifikasi. kalau Ya, dari STH gampang, Bang. Sebenarnya ngeceknya kan dari PDDikti bisa. Apakah dia benar STH atau tidak dari namanya. Itu yang pertama. Itu yang kedua, tadi aku sempat masuk ke live-nya bentar. Cuman agak bingung aja memang. Beliau selalu ngomong seperti ini, Bang. Beliau selalu ngomong, kenapa orang selalu ngincar dari pribadinya saja? Kenapa harusnya katanya Bang Edis itu menyerang dari ajarannya aja, nggak usah ke pribadinya. Makanya itu sebenarnya saya lucu, Bang, sebenarnya. Kayak mana kita percaya sama orang, katanya juga dia ngomong gini, Bapak sudah ini nggak berdosa. Kalau Bapak nggak berdosa, coba ngomong katanya. Lah, dia selalu ngomong alasannya semua orang tuh berdosa, semua orang tuh punya masa lalu, bukan masa lalunya, astaga. Jadi dia kayak menormalisasikan orang yang berdosa sehingga siapa saja itu boleh ngomong firman. Memang boleh semua ngomong firman, saya tidak menyalahkan itu, tapi kan seorang yang menyampaikan firman itu adalah seorang yang memiliki figur yang baik juga. Bagaimana kita percaya sama seseorang sedangkan dia menipu orang untuk menyampaikan firman Tuhan. Itu sih Bang Edis. oke. Jadi saya tangkap kesimpulannya gini. Menurut bom-bom, sebentar ya bang ya, saya bisukan dulu komentarnya ya, sebentar. Siap Bang. Ini kayaknya besok kita harus inilah pakai moderator biar kita atasi dulu ini yang komen-komen gini nih. Gini bang, menurut bom-bom, saya itu sebaiknya membahas materinya, tidak membahas Ya. pemalsuan surat. Ya, Karena menurut dia pemalsuan surat ini adalah hal yang wajar, begitu ya? bisa dibilang begitu Bang. Makanya saya bingung jujur. Gini, yang berbantah dengan saya soal pernyataan-pernyataan saya itu bukan cuma bom-bom, ada orang-orang lain dan mereka saya tanggapi.
Gitu loh. Iya. Bom-bom termasuk orang yang mau saya tanggapi, tapi bagaimana saya mau menanggapi kalau memang ini surat palsu? Kalau seandainya ini surat palsu, kesimpulannya dia adalah seorang mafia. Dia seorang mafia yang menipu banyak orang. Bagaimana mungkin saya mau mendebat dia soal firman Tuhan? Firman Tuhan yang kita junjung tinggi di atas kepala kita. Iya, benar Bang. Gitu loh. Bagaimana saya mau mengotori diri saya berdebat dengan seorang mafia kalau memang benar ini surat palsu? Kan gitu. Benar sekali Bang. Saya setuju Bang, karena sebenarnya itu nggak susah ya menunjukkan hal kebenaran. Kalau memang iya, kenapa susahnya? Kenapa harus untuk memutarbalikkan seolah-olah kayak memanfaatkan momen gitu, kasarnya? Kenapa nggak segampang kan tunjukin sudah gitu? Kan nggak masalah. Gitu. Dan dia selalu bilang gini, apa untungnya untuk kamu kalau saya pendeta palsu? Dan tuh apa ruginya kamu kalau lah bukan itu, baru apa masalahnya untuk kamu? Sekarang kamu rugi nggak kalau saya pendeta palsu? Apa untungnya bagi kamu? Selalu ngomong gitu. Ya Tuhan Yesus. Ya itulah makanya saya bilang Bang, kalau seandainya dosanya itu misalnya dosanya maling jambu atau dosanya apa, itu nggak masalah, itu masih bisa kita tolerir. Dosa yang juga kita lakukan ini beda bro, beda. Ini masalahnya soal surat pentabisan loh. Benar. Itu benar sekali Bang. Baru dia tadi yang sempat ngomong, saya mau berdebat sama Bang Edis TV, tapi harus ada katanya moderator yang netral gitu-gitu katanya. Baru Saya udah nggak berminat Bang. Ngapain saya berdebat kalau ternyata ini surat palsu? Ngapain saya berdebat dengan mafia? Iya bisa bilang gitu lah Bang. Oke lah. Tapi memang lucu sih Bang. Tapi mau gimana lah Bang, ada aja lah. Sebenarnya harusnya kan kita saling support, kenapa harus saling menjatuhkan gitu? Harusnya begitu Bang. Ini yang saya kecewakan Bang. Saya bercita-cita Bang, ada rumah apologet, ada teman-teman yang berapologet, kita bisa kumpul-kumpul. Bayangin Bang, mereka-mereka ya, para pendebat-pendebat dari pihak sebelah, mereka ada acara kumpul-kumpul loh. Mereka kumpul-kumpul, mereka bikin ini, bikin visi misi. Kita kapan nih? Iya benar. Tapi benar, Bang. ternyata Bang, saya lihat orang-orang yang konon katanya berapologet ternyata kok begini. Itu kekecewaan saya Bang. Begitu loh. Padahal kalau seandainya kita bisa kumpul-kumpul, saya nggak kesepian. Saya ada teman, kita bisa bicara visi dan misi, kita bisa bikin podcast dan lain sebagainya. Tapi ternyata begini. Begitu loh. Itu yang sangat disedihkan. Kenapa? Itu yang sangat saya sedihkan Bang. Seperti itu. Harusnya kita bersatu, malah kita saling mencari kekurangan, malah mencari menjadikan. Itu Bang, yang saya sangat sedih sekali hati saya. Kenapa kok begini gitu loh? Bukannya kita ini satu tubuh Kristus, bukannya kita ini sama-sama kita memberitakan, memperjuangkan, kita jawab nih para RT 6 nih yang memfitnah firman Tuhan, yang memelintir perkataan-perkataan Tuhan Yesus. Kan begitu harusnya. Iya Bang. Ya begitulah. Ya mungkin ini proses ya Bang. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu nanti bermunculan lah apologet-apologet yang benar-benar dia serius. Supaya betul-betul bisa ikut bersama-sama lah dengan tim kita gitulah Bang ya. Oke, itu aja Bang ya. Saling mendoakan kita Bang. Saya selalu mendoakan apa yang terbaik. Amin. Makasih banyak Bang. Oke Bang ya, begitu ya Bang ya. Oke, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Oke, saya turunkan ya. Oke teman-teman, saya rasa itu saja ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan melihat ini sebagai sesuatu perpecahan, enggak. Tapi lihatlah ini sebagai sesuatu pemurnian. Jadi teman-teman, kita harus singkirkan apa-apa yang menjadi benalu, apa-apa yang menjadi penghambat-penghambat, kerikil-kerikil, apa-apa yang menjadi batu sandungan sehingga dilihat orang seolah-olah sesama apologet itu bertikai. Padahal tidak. Padahal ada para dalam tanda kutip orang-orang yang ternyata ya kalian tahu sendiri ya. Apologet kumpulnya sama apologet. Apologet nggak boleh bergabung sama orang yang berkedok apologet. Ternyata seorang mafioso atau seorang bajingan. Ya. Gitu teman-teman. Saya rasa itu saja teman-teman. Sekali lagi teman-teman ya.
kalau hanya semua orang berdosa, saya berdosa, kita semua orang berdosa. Tetapi ini base-nya ini beda. Ini nggak sama dengan dosa-dosa biasa. Ini soal kalian tahu sendiri tuh, ya beda ini. Begitu teman-teman. Ya, saya rasa itu saja teman-teman untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf ya teman-teman ya. Kalau ada kata-kata yang salah jangan disimpan dalam hati. Saya menyerahkan kepada kalian semua, kalian bijaksana, dan kalianlah yang mewakili saya untuk mengklarifikasi kepada Bom-Bom tentang surat tersebut. Jadi teman-teman saya minta kalian supaya jangan pekerjaan saya terganggu. Karena saya harus live lagi dan kembali lagi saya harus mengcounter para kadrun-kadrun.